Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Saudaraku seiman rahimani wa rahimakumullah, ikhwani wa akhwati fillah. Saat ini kita sudah masuk pada bulan Rajab, yang sebentar lagi setelah Rajab bulan Sya'ban, setelah Sya'ban bulan Ramadan. Maka hendaklah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan dan kita bisa maksimal di beribadah nanti di bulan Ramadan. Pada malam sore ini yang cerah ini, kita lanjutkan kajian kita kitab Kifayat Matan Abu Syuja. Kemarin sudah selesai kita babul luqatah, bab barang temuan. Sekarang kita masuk bab baru, yaitu faslun wal wadi'atu amanatun yustahabbu qabuluha min man qama bil amanati fiha. Fasal baru atau judul baru, bab baru, bab wadi'ah. Wadi'ah. Apa itu wadi'ah? Barang titipan. Barang titipan. Jadi seandainya saya nitip kepada Bapak Abdullah, HP ini saya titipkan. Nah, HP ini maka menjadi barang karena barang dititipkan. Kalau namanya dititipkan, berarti itu harus dijaga, bukan dipakai. Namanya titipan itu bukan dipakai, tapi dijaga. Kalau dipakai namanya pinjaman atau babul ariyah, bab pinjaman. Kalau pinjaman itu dimanfaatkan apa yang dari si
benda itu dimanfaatkan, itu pinjaman. Pinjam HP, berarti HP-nya dimanfaatkan. Pinjam motor dimanfaatkan. Pinjam sepedanya dimanfaatkan. Itu pinjaman. Dimanfaatkan dari benda itu. Tapi kalau titipan, dititipi motor yang nggak boleh dipakai, ya dititipi, ya dijaga, dipanasi gitu. Asalnya seperti itu. Dititipi sepeda, ya sudah diletakkan situ, dijaga, dibersihkan, nggak dimanfaatkan. Boleh dipakai kalau cuma sekedar dekat-dekat, boleh saja, tentu dengan izin yang punya. Tak pinjem sebentar. Kalau itu motor, ini barang titipan, dititipin, terus ngomong sama yang punya, tak pinjem sebentar boleh, monggo, misalnya sama yang punya, yang menitipkan silahkan, boleh dipakai. Tapi asalnya namanya wadiah, titipan, itu dijaga, bukan dipakai. Kalau dipakai, sekali lagi, itu namanya babul ariyah, bab pinjaman. Oke. Jadi al-wadi'ah dikatakan sini oleh Syekh Abu Suja' al-Asfahani rahimahullah, wal wadi'atu, dan barang titipan atau wadi'ah, amanatun, adalah sebuah amanah. Kemarin bab luqathah kita dapat, kita simpan, tidak boleh langsung dipakai, itu juga amanah. Itu juga amanah. Makanya sekarang juga bab wadiah. Bab wadiah itu intinya amanah. Amanahnya apa? Amanahnya untuk dijaga. Makanya dikatakan Syekh, al-wadi'atun amanatun. Amanah. Amanah itu apa? Ya, kita memastikan barang itu tidak rusak. Kita memastikan barang itu kita simpan sesuai dengan kadarnya. Kalau simpan, dititipi uang 10.000, simpannya di mana? Boleh di kantong. Tapi kalau dititipi uang 10 juta, ya jangan di kantong, di lemari yang aman. Itu berarti kalau ditaruh itu amanah. Uang 10 juta ditaruh di kantong, terus hilang, berarti tidak amanah. Kenapa enggak amanah? Naruhnya enggak sesuai tempat. Dititipi motor atau sepeda ontel misalnya, dititipi sepeda ontel, loh, kemudian sepeda ontelnya ditaruh di depan rumah, malam pun enggak dimasukin ke dalam rumah, siang kehujanan dan lain sebagainya, ini enggak amanah, bukan amanah. Harusnya diamankan, dimasukkan, dikunci dan sebagainya. Dititipin buku bacaan atau buku bacaan, nitip. Kalau kemudian kita dititipin buku bacaannya, kita simpen, bukan malah kita pinjamkan ke orang. Itu tidak amanah. Kalau di desa dititipi rumah, yang punya rumah nitip, dikasih kunci, bukan berarti kemudian masuk seenaknya, minum yang ada seenaknya, kecuali memang kadang tuan rumah mengizinkan, boleh saja, tapi itu amanah.
dititipi pacul, dititipi arit, ya dijaga, ditempatkan sesuai tempatnya, nggak digeletakkan sembarangan. Ini namanya amanah. Orang yang tadi menjaga barang itu dengan amanah disebut al-amin. Apa? Al-amin. Apa al-amin? Adalah orang yang terpercaya. Dipercaya karena amanahnya, dan itu adalah julukan yang dimiliki oleh juga Rasulullah. Rasulullah itu dijuluki sebelum menjadi nabi, sudah dijuluki. Kenapa? Orang nitip barang kepada Rasulullah dijaga, nggak rusak dan sebagainya. Itu terkenal Rasulullah seperti itu. Sampai ada kisah saat Nabi ingin hijrah, perintah hijrah ke kota Madinah karena Nabi ingin dibunuh oleh kaum musyrikin. Nabi menitipkan amanah, barang-barang itu tidak ditinggal begitu karena mau dibunuh padahal, tapi diusahakan ini punya orang, ini punya orang. Maka Nabi berusaha menitipkan barang-barang titipan itu kepada siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Padahal Nabi kondisinya mau dibunuh, menggentingkan. Seandainya pun Nabi langsung pergi, kita kalau mau dibunuh ada titipan orang kita langsung kabur, boleh enggak? Boleh. Karena mau dibunuh orang. Nah, kita mau dibunuh, terancam jiwa kita. Mati syahid. Secara umum itu wajar. Orang kita maklumi, ada orang yang diamani, terus kemudian dia mau dibunuh, dia kabur. Kemudian ada barang titipan tertinggal di situ, wajar kemasian. Tapi lihatlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha menjaga ini, sehingga itulah Nabi dijuluki dengan Al-Amin. Gak langsung ditinggal pergi, tapi berusaha. Siapa dititipkan kepada Ali bin Abi Thalib. Tahu ya Ali bin Abi Thalib? Siapa Ali bin Abi Thalib? Ya Abu Thalib, sahabatnya, ya menantunya Rasulullah SAW, istrinya suaminya Fatimah radhiyallahu anha. Ya sahabat juga, termasuk sahabat yang masuk Islam saat itu masih kecil. Ali bin Abi Thalib, sahabat anak kecil yang pertama kali masuk Islam, Ali bin Abi Thalib. Maka al-wadi'an itu amanatun, wadiah itu barang titipan adalah amanah. Yustahabbu qabuluha liman qama bil amanati fiha. Dibolehkan, dianjurkan untuk menerima amanah barang titipan itu bila memang bisa menjaga amanah. Misal tadi ini saya nitipkan kepada Mas Abdullah. Mas Abdullah ini saya titipkan, saya menitipkan, hukumnya boleh. Mas Abdullah menerima titipan itu hukumnya sunnah. Kalau mampu disunahkan untuk diterima. Kenapa? Karena wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menaungi hambanya selama hamba itu menaungi hamba yang lain. Artinya saling ta'awun, saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Nah, Mas Abdullah diterima barangnya, sunnah. Kalau memang Mas Abdullah merasa aku bisa menjaga itu. Kau nggak bisa menjaga gimana? Nanti kita baca. Ya, jadi amanah. Disunahkan bagi yang bisa memegang amanah itu. Al-wadi'atu, barang titipan atau al-wadi'ah. Apa itu al-wadi'ah secara hukum syar'i?
ismun li'ainin yad'uha malikuha aw naibuhu inda akharin liyahfadha, adalah suatu nama barang, ya, atau sebutan nama barang, sebutan suatu barang. Apa wadiah tadi? Ismu li'ainin, sebutan suatu barang. Ya, ada barang. Nih, di barang. Ini barang bukan? Benda bukan? Barang, benda. Disebut, sebutannya benda ini. Ya, benda. Bisa namanya HP, bisa namanya mobil, bisa namanya motor, bisa namanya kopiah, baju, bahkan hewan ternak. Suatu benda, suatu barang titipan. Yadauha malikuha, yang pemiliknya meletakkan, pemiliknya barang ini meletakkan, au naibu, atau yang mewakilinya, inda akharin, kepada orang lain. Yaitu suatu sebutan suatu barang yang pemiliknya barang tersebut dititipkan ke orang lain. Dititipkan, bukan dipinjamkan. Sekali lagi, dititipkan. Untuk apa? Liyahfadhaha, untuk dijaga. Maka barang temuan itu untuk dijaga, barang titipan untuk dijaga, bukan digunakan. Sekali lagi, karena banyak sekali saudaraku seiman, kaum muslimin dan muslimat, banyak ikhwan kita, banyak saudara kita itu luput dalam hal ini. Kadang-kadang tidak membedakan mana barang titipan, mana barang pinjaman, padahal itu hukum, memiliki hukum yang berbeda. Kadang barang titipan seperti barang pinjaman, dipakai seenaknya. Nah, gitu. Ini tidak seperti itu. Ya. Wal aslu fiha al-kitab was sunnah. Qala Allah Ta'ala, فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. Dalam surat Al-Baqarah ayat 283. Ini dalilnya barang titipan itu, ya, dianjurkan kita untuk menerimanya. Ini dalam Safar. Fa in amina ba'dakum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatah. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, jika sebagian kamu, fa in amina ba'dakum ba'dan, jika sebagian kamu dengan sebagian yang lain, ya, ada yang dipercaya, atau jika mempercayai di antara kalian sebagian dan sebagian lain, saling percaya. Tahu percaya? Tahu percaya? Saya sama kamu percaya. Merasa aman kalau saya, karena jujur, karena ya itu tidak sembrono, percaya. Falyu'addil ladzi tumina amanatah. Ya, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatahu. Falyu'addi, hendaklah menunaikan, ya, amanah alladzi tumina, yang diamanahkan, amanatahu. Falyu'addil ladzi, hendaklah menunaikan alladzi u'tumina, yang diberi amanah. Yang diberi amanah itu hendaklah menunaikan amanatahu, amanahnya. Allah memerintahkan untuk menunaikan amanah. Orang yang diberikan amanah hendaklah dia tunaikan, hendaklah dia menerima. Ini menunjukkan apa? Anjuran. Orang ingin nitipin barang ke kita, hendaklah kalau kita memang bisa menolong orang tersebut, ya kita tolong. Itu amanah. Bukan kita sifatnya cuek, bukan sifatnya kita tidak mau nanti timbang masalah, enggak. Diusahakan kita bisa menerima, dia bisa menjaga, kita bisa amanah, diterima. Ini ayatnya.
Wa qala alaihi salatu wassalam, dalam sebuah hadis yang rawahu Abu Daud dan Tirmidzi, ya, Nabi SAW bersabda, Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Tunaikan amanah kepada siapa yang kamu diamanai. Nabi juga menyampaikan ayat tadi, fal yu'addil ladzi tumina amanatahu, tunaikan amanah. Orang-orang yang diberi amanah, tunaikan amanah. Nabi pun bersabda, adil amanah, tunaikan amanah. Terima itu amanah, tunaikan. Karena saat kita menerima amanah, berarti saat itu berada di pundak kita. Dan itu tidak gampang. Tapi pahalanya besar. Pahalanya besar di sisi Allah. Kenapa? Karena itu orang-orang yang amanah adalah insya Allah orang-orang yang jujur. Dan jujur adalah orang-orang, ciri orang-orang penduduk surga jujur, amanah. Maka Nabi, tunaikan amanahmu. Bahkan Nabi mengatakan, wala takhun, jangan kamu khianati man khanaka, siapa yang telah mengkhianatimu. Jangan khianat dibalas khianat. Tahu khianat, diamanai ini ternyata nggak dijaga, berarti dia berkhianat. Jangan dibalas dengan khianat. Tapi mungkin bisa kita maafkan. Saat ini kita di sini di kajian majelis ilmu, adik-adik di sini dan saudaraku seiman semua di sini, yang sekolah, saat dia sekolah, amanahnya apa? Mencari ilmu, ya nyari ilmu, ya nulis. Kalau nggak nulis, nah, nggak aman. Cari ilmu, cari ilmu. Kalau sudah rumah tangga, amanahnya menjaga keluarga, ya kerja, itu amanah. Di pondok misalnya, yang di pondok dikasih tugas piket, itu amanah, ya dikerja. Tunaikan amanah itu. Jangan ada ustadznya piket, gak ada ustadznya gak piket, gak boleh. Ingat ada Allah, ada malaikat dua yang selalu mencatat raqib dan atid. Ya amanahnya apa? Tunaikan amanah. Kenapa? Kalau orang yang gak menunaikan amanah diancam sama Allah. Sama Nabi juga, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dari hadis Abu Hurairah, ayatul munafiqi thalathun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Hadis Abu Hurairah rawahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiq thalath, cirinya orang munafik ada 3. Perhatikan di sini. Ciri, tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Tahu munafik? Apa munafik? Orang yang suka dusta. Dolim itu namanya. Kalau melakukan sesuatu bukan pada tempatnya namanya dolim. Itu dusta, kadzab gitu. Itu cirinya diantaranya. Munafik itu, ya, orang ini dia itu membenci Islam. Tapi di dohirnya dia menampakkan dia cinta Islam. Aku bolomu. Padahal dalam hatinya nggak suka dengan orang Islam. Munafik. Menyerang Islam dari dalam. Menggunting dalam lipatan. Yang tahu orang munafik kata Allah apa?
Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada di keraknya api neraka. Tahu api neraka? Neraka itu dalamnya tuh 70.000 tahun baru sampai bawah. Dilempar sesuatu sampai bawah 70.000 tahun baru sampai ke neraka. Itu keraknya api neraka sekarang ini. Bawahnya paling bawah, bawahnya paling bawah. Tahu nasi, kalau kamu kita itu kalau bagi apa namanya ngedang, mbak-mbak, rumahat, masak nasi, itu ada namanya intip, khas itu namanya kerak itu. Nah, orang munafik itu berada di situ, lebih dalam lagi, paling bawah dibandingkan orang kafir. Mengerikan ini. Bajunya muslim, ya sholat, ya puasa, ya haji, ya dia melakukan amalan kebaikan, tapi di hatinya benci dengan orang muslim. Nah, ini bahaya. Dan ciri-ciri mereka yang benci dengan orang muslim ada ciri-cirinya. Ini kalau dibiarkan lama-lama seperti itu. Apa ciri yang pertama? Kata Nabi SAW, cirinya orang munafik, idza hadatsa kadzaba, kalau dia bercerita ngapusi. Kalau dia cerita kedapus, bohong, bullshit. Ceritanya dia ada-ada. Bahkan tidak boleh menceritakan yang ada-ada walaupun untuk bercanda, biar orang ketawa. Tadi saya pas perjalanan dari Pare ke Jombang sini, saya lihat ada sapi terbang. Ngomong begini, boleh nggak? Nggak boleh. Beneran ada sapi terbang. Sapi terbang itu Masya Allah, tidak mungkin. Tapi cerita biar orang tuh kaget, biar orang tuh apa namanya perhati. Tidak boleh, walaupun cuma cerita begini doang. Tadi malam itu loh ya, pas saya bangun jam 2 ketemu setan. Ketemu sama setan. Padahal tidak ketemu, ternyata kalau diikutin ya ternyata teman sekamarnya itu. Nah, cerita bohong begini nggak boleh. Cerita doang, nambah-nambahi cerita. Walaupun cuma makan begini. Tadi saya makan ya cuma makan es teh sama nasi campur. Ditambahi. Oh, tambah durian, ada buahnya, ada ininya, ada ini. Padahal nggak ada. Ditambah-tambahi. Ini namanya idza hadatsa kadzaba, kalau dia bercerita hati-hati. Lisan kita enggak kita jaga dusta. Ini contoh munafik. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia diberikan janji, dia berjanji, dia nyelisih. Ya insyaallah nanti kita ketemu. Yang sini sudah nemu, ketemu di mana? Ketemu di masjid. Masjid mana? Di pondok mana? Darun Nafis. Jam berapa? Jam 7. Saudaranya yang sudah datang di sini jam 7 malam atau jam 7 pagi nungguin di sini. Ternyata dia datangnya jam 11. Itu pun tidak ngabarin. Atau dia malah bahkan tidak datang. Ini cirinya juga. Janji bayar utang besoknya itu sebulan 2 bulan, kadang setahun 2 tahun. Ngomongnya insya Allah. Janji insya Allah nanti kalau orang tua saya nyambangi anak pondok misalnya, nanti tak kasih. Janji aku. Ternyata saat dia pegang uang orang tuanya nyambangi, benar orang tuanya nyambangi, tapi dikasih uang, ternyata dia pas pegang uang lupa, malah dibuat
jajan, dibuat yang lain, tidak selesaikan utangnya dulu, sedangkan dia janji. Ini termasuk wa'ida wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji nyelisih. Atau kalimat yang paling sederhana, suka ingkar janji. Wal'iyadzubillah. Termasuk di dalamnya pasangan suami istri nggak boleh. Suami janjin istri, tapi janji tok, nggak ditunaikan. Kadang-kadang menyepelekan antar suami istri. Nggak boleh. Janji apa tadi? Yuk kita mau keluar. Yuk ayo keluar, diusahakan. Keluar bareng, ayo keluar bareng. Kalau memang tadi tidak jadi, tidak bisa, katakan maaf, mohon maaf tadi nggak bisa karena ada ini, ada ini. Jelaskan. Kalau janjian sama orang, ternyata kita telat, ayo dichat dulu, mohon maaf saya telat. Biar yang nungguin itu tidak bingung, ini jadi apa enggak. Kabari. Begitu solusinya, caranya. Biar kita tidak masuk pada ciri munafik yang kedua, suka ingkar. Yang ketiga, wa'ida tumina, dan ini yang berhubungan dengan masalah bab judul kita. Apabila dia diberikan barang titipan, apabila dia diberikan amanah, sesuatu beban yang di pundaknya, dia khona. Apa khona? Dia mengkhianat. Dia berkhianat. Dia nggak menunaikan. Saat kita sebagai seorang anak, kita kemudian disekolahkan sama orang tua, pakai biaya, pakai uang itu sekolah. Orang tua pengennya kita itu belajar. Kalau di sekolah nggak belajar, kerjaannya mainan. Di sekolah tidur, di pengajian tidur. Yang tidur bangun. Ya, diberi amanah, karena dia mengkhianati. Ini hati-hati. Nah, wa fi riwayatin di Muslim, Imam Muslim, wa in shoma wa za'ama annahu muslim, walaupun dia puasa dan dia menyangka dirinya seorang muslim, tetap dalam dirinya ada ciri munafik. Wal iyadu billah, wal iyadu bil. Hati-hati, kita berlindung dari sifat ini. Maka saat kita diamanai oleh orang barang titipan, jaga. Kalau enggak kita jaga, kita nanti masuk ciri-cirinya orang munafik. Waliyadzubillah. Wala khifaa annal hajah bal darurata da'iyatun ilal ida'. Tak bisa kita pungkiri, atau bukan rahasia lagi, la khifa, bukan rahasia lagi, annal hajah, sesungguhnya itu sudah sebuah, kita menitipi barang adalah kebutuhan manusia. Kita pasti, kita kalau punya barang, kita punya rumah, kita ada uduk, nanti kita itu sama orang lain akan nitipi Kita mau keluar kota, rumah kita kunci, tapi ya kita ngomong sama tetangga kanan kiri, Bu, saya mau pergi 2 hari 3 hari, mohon minta tolong nggih, rumah nggih dijaga nggih, tak tolong rumah ini dilihat-liatin nggih, gitu loh. Kita akan membutuhkan orang lain. Kita saat kemudian safar, ada barang titipan, kita aduh, Bu, janjian sama orang nggak bisa ketemu gimana? Dah kita titipi sama orang, janjian sama orang. Artinya saling menitipi barang adalah sebuah kebutuhan manusia. Balid darurah, bahkan itu sudah mendesak. Da'iyatun ilal ida, mendesak sekali kita membutuhkan namanya saling menitipi barang. Itu kebutuhan. Di pondok itu ada lemari biasanya. Saat libur 3 hari dia pulang ke rumah, nitipi lemarinya, teman-teman sekamarnya, anak titip lemari anak ya. Enggih itu bukan sekedar enggih itu amanah. Saat kita sudah bilang enggih, jaga itu benar lemari.
Jangan sampai malah kemudian malah teman-teman sekamar itu ngobrak-ngabrik lemari tersebut dan dia tahu dan dia diam. Siapa yang dosa? Si ngomong gitu. Dia dosa. Itu kalau di dalam dunia seperti itu, dalam dunia pondok. Jangan sepelekan. Nah, ini kebutuhan. Summa man 'urida 'alaihi syai'un yastawda'ahu nadhar in kana aminan qadiran 'ala hifdhiha wa wathaqa min nafsihi bidzalika istuhibba lahu ay yastawdi'a liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wallahu fi 'auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi 'auni akhihi wa lam yakun hunaka ghairahu faqad atlaqa al-mutalliquna annahu yata'ayyana 'alaihi bil qabul wa huwa mahmulun kama qala Ghafi'i. Di sini dikatakan siapa yang diberikan amanah untuk yang dia diminta tolong untuk menitipkan barang. Dilihat dulu. Kita nih, saya nitipin barang ke antum, Mas, Dek. Siapa namamu? Siapa? Egin. Haidir gitu. Haidir. Bingung aku Haidir. Sing jelas hai. Ya hai toh hai. Hai, Dik. Saya nitip Haidir, Dir. Saya nitip barang. Mampu enggak? Dilihat dulu. Ingkana qadiran, kalau dia ingkana aminan, kalau dia orang terpercaya, bisa qadiran, mampu untuk menjaga, ala hifdhiya, untuk menjaga, wa wasaqa min nafsi, dia percaya diri dan dia percaya bahwa saya bisa menjaga barang titipan tersebut. Dititipi HP, saya bisa menjaga HP ini. Dititipi motor, saya bisa. Percaya, merasa bisa. Maka ustuhibba lahu ayastawdiya, dianjurkan untuk menerima titipan amanah tersebut. Maka dari sini kita menitipi barang itu kepada yang amin, yang percaya. Maka tidak boleh kita menitipi barang kepada orang yang bodoh. Maksudnya itu bodoh itu dalam artian orangnya nggak waras, setengah gila, setengah apa gila itu? Orang ODGJ. Ya. Gak boleh. Kita nitipin barang besar kepada anak kecil. Saya punya motor, saya titipin kepada anak SD, kelas 2 SD. Gak boleh. Nitipin kepada sesuatu yang pas. Nitipin uang 10 juta kepada anak 6 SD, ya gak boleh. Ini ada uang 10 juta, ini punya orang tuamu. Saya titipin sama-sama jenengan ya, kebetulan nggak ketemu sama ibu bapaknya, dititipin sama anak SD kelas 6, boleh nggak? Nggak boleh. Kalau ternyata diterima, hilang. Siapa yang salah? Ya karena karena ini dia bukan yang layak untuk dititipi. Nggak ada waktu. Kalau ada SD dititip uang 10.000, 50.000, mungkin masih mending. Dititip uang 10 juta, ya bingung. Itu amanahnya enggak seperti itu. Kalau ingkana qadiran, ingkana aminan wa qadiran ala hifdhiha wa istuhibba wa wathaqa bi nafsi ala dhalik, ustuhibba la istawda'aha. Disunahkan untuk dia, kalau dia tahu, maka disunahkan untuk diterima. Bahkan walau lam yakun hunaka qad atraqal mutallaquna annahu yata'ayyana 'alaihi qabul wa mahmulun kama qala Ghafi'i. Bahkan Imam Ghafi'i mengatakan siapa yang memang dia yang layak dan enggak ada orang lain yang layak selain dia. Maksudnya ini ada barang yang diamanai, enggak ada orang lain kecuali dia yang bisa menerima amanah. Enggak ada orang lain. Maka atraqal mutalliqun, mereka mengatakan mutlak wajib menerima. Wajib membantu orang lain,
Wajib menerima amanah itu. Kalau nggak ada orang lain, nggak ada orang lain. Misal, saya kasih misal. Ada orang naik motor, kemudian bensinnya habis. Pas kamu lagi di pinggir jalan itu dan nggak ada orang kecuali Anda orang dewasa. Bapak ini kemudian ngomong, Mas, aku nitip motor ini ya, aku tak cari bensin dulu. Dan gak ada orang lain, adanya Anda. Maka saat itu apa hukumnya? Wajib Anda nerima amanah ini. Ya tungguin. Dan biarlah orang ini apa mencari bensin, atau dibalik, Anda yang cari bensin, orang itu nunggu di situ. Itu namanya wajib. Karena nggak ada orang lain, nggak ada orang lain. Dan kita harus membantu. Berdasarkan Nabi SAW tadi, wallahu fi auni al-abdi, Allah senantiasa menaungi hambanya, madamal abdu fi auni akhi, selama hamba itu menaungi hamba yang lain. Dan saat kita menitipi wadiah itu, barang titip itu, bila iwadin fil khifdi wa in kana yu'jizu an hifdiha. Kita itu namanya barang titipan, itu tidak ada upah. Bila iwadin, kalau ada iwadin itu namanya jual beli. Kalau kita dititipi barang itu amanah, tidak ada upah. Ya, oke. 10 jamnya 10.000. Sejatinya itu bukan wadiah. Wadiah itu tanpa upah. Sebagaimana yang kau tanpa yang pakai upah dan sebagainya yang terjadi di bank-bank. Wadiah titipan itu riba. Dititipi uang, nitip uang. Nanti ada hasilnya. Nanti ada kemudian bisa dipakai. Dan kalau ada pembagian hasil, itu bukan wadiah, itu namanya qard, namanya utang-utang itu, uangnya dipakai. Berarti aslinya ada piutang. Nggak bisa dikatakan itu wadiah, karena wadiah itu titipan tanpa ada bayaran di situ, nggak ada. Karena dia sifatnya ta'awun, saling tolong menolong. Benar saudara? Saudaraku seiman, ya. Wa in kana yu'jizu an hifdhiha hurima alaihi qabuluha. Tapi kalau dia seandainya dia nggak mampu untuk menerima amanah tersebut, nggak mampu, ngomong nggak mampu, ojo sungkan. Mohon maaf saya nggak bisa, ini amanahnya berat ini, saya nggak bisa. Ya, hurima alaihi qabul, nggak boleh diterima, haram diterima, haram diterima. Kada qala Rafi'i wa Nawawi, begini dikatakan oleh Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Nah, tetapi kadang-kadang ada orang itu, aduh saya nggak bisa nih, mohon maaf saya nggak bisa. Tapi si pemilik barang, misalnya saya nitipin kepada Mas Abdullah, ana punya apa ini, tolong jagain ya, ana mau pergi setengah tahun, apa ini tolong dijaga setengah tahun, atau saya karena anak saya santri, saya mau mondok, tolong apa saya dipegang ya setengah tahun. Oh nggak bisa, saya nggak mau, amanah berat setengah tahun megang HP-nya orang, nggak mau dan sebagainya, nolak. Tapi saya tahu sebenarnya beliau tuh bisa, Mas Abdullah ini bisa, tapi karena sungkan, takut gimana, maka ini kadang-kadang bilang nggak bisa. Kalau kita tahu bagaimana itu, lakinnahu la yuthaq bi amri nafsa fa hal ya'qumu qabuluha wa in kana qadir, dia mampu, wa in kana qadiran ala hifdhiha lakinnahu la yuthaq bi amri nafsi fa hal yuhramu. Seperti dia mampu, tapi dia tuh agak sedikit gak pede gitu loh, gak
Nggak pede. Boleh nggak nerima begini? Haram nggak? Wajahani laisa fi syarhi wa ghadha wa tarjih wa la syarha fil karaha. Boleh nerima tapi hukumnya makruh. Boleh nerima. Dan ini yang paling banyak terjadi di antara kita. Termasuk di dalamnya saya pribadi. Kadang-kadang diamanai, diminta untuk ikut dalam sebuah yayasan. Diminta untuk sebuah ngurusi pondok ini. Itu kadang-kadang saya tidak mampu nih, kayak banyak ini. Tapi yang dalam saudara kita ini, yuk antum mampu Ustaz, atau gini. Saya nggak mampu, tapi benar membutuhkan. Gimana lagi kadang-kadang? Ya wis Bismillah bareng-bareng. Dimintain jadi takmir sini, di organisasi ini, dimintain untuk ini. Kita bilang nggak mampu, tapi kadang-kadang orang masya Allah pengen banget kita masuk di dalamnya dan sebagainya. Nah ini terjadi di kita. Seperti ini sebetulnya dia ada dua pendapat, tapi ada mengatakan makruh. Ini yang banyak terjadi di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari amanah yang Allah berikan. Berat amanah itu. Beneran berat. Seorang guru ya amanah dengan keguruannya. Seorang santri ya amanah dengan seorang santri. Seorang pegawai kantor ya amanah dengan jam kerjanya. Seorang PNS ya amanah dengan jam kerjanya. Dengan jam tanda tangan cekloknya. Itu amanah. Dengan kerjaannya, ada orang minta tolong dan itu dari bidangnya, ya terima. Seorang pegawai dan seorang jabatan pimpinan, saat dia memimpin dia harus amanah. Seorang bendahara, dia juga harus bendahara, dia amanah dengan dalam bidang keuangannya. Dia amanahi dengan uang yang umat dia berusaha. Saudaraku seiman, ya. Nah, nanti saat kita sudah megang amanah-amanah seperti ini nanti ini, ya. Bagaimana kemudian kalau seandainya terjadi saat kita nerima amanah? Oke, kita adalah orang yang bisa nerima amanah. Kemudian kita nerima amanah tersebut. Mas, bangunin. Mas muka. Arhan, qum ya Arhan. Sebentar lagi selesai, insyaallah ya. Oke. Ini berapa, Mas Arhan? 1 2 biar ada ngantuk aja antum. Dan terus kita kalau megang amanah Ustaz, nanti kalau kita ada barang itu rusak, tanggung jawab gak? Tanggung jawab. Karena tadi kita telah menerima amanah. Loh, misalnya kebakaran, loh kita gimana? Nah, nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya kaidah-kaidah itu. Yang sementara ini yang sedang kita jelaskan bahwasanya wadi'ah adalah barang titipan yang amanah kita terima. Kalau kita mampu kita terima, nggak mampu katakan nggak mampu. Secara umum kaidahnya semua barang temuan, barang titipan itu, ya besok kita sebutin sini ada 9 sebab. Cuma yang kaidah umum ada namanya semua barang titipan itu tidak kita ganti kalau ada kerusakan, kecuali ada kesalahan namanya at-ta'addi wa tafrid. Kalau apa itu ta'addi, ayyaf'ala ma la yajuz. Dia melakukan sesuatu yang enggak boleh dilakukan. Apa itu tafrid? Ayyatuka fi ma tuliba lahu fi'lahu. Dia melakukan apa yang tafrid itu dia meninggalkan apa yang harusnya dia lakukan. Agak sedikit bingung ini. At-ta'addi. Dia melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Misal dititipi HP, kemudian dia letakkan di depan rumah. Benar tidak? Salah. Harusnya apa? Dia nggak boleh lakukan itu. Itu fima tuliba. Salah. Tadi
dititipi HP, HP-nya dipakai buat game. HP-nya dipakai. Padahal tolong bawa no yo. Malah ini namanya ta'addi. Kalau dipakai ada rusak, dia wajib tanggung. Karena itu namanya ta'addi. Harusnya dia nggak boleh melakukan itu, menggunakan HP untuk game, membuka-buka nggak boleh, karena cuma dititipi motor, malah dipakai buat belayang-belayang, buat jalan-jalan, mampling kemana-mana, dolan nih gone kancane, jalan-jalan ke mana, rusak tengah jalan, banyak kok mungkin bannya patah, ngewabrak tembok. Bannya terbelah menjadi 6. Dia ya nggak apa-apa, pikirnya kuat soalnya. Ini namanya ta'addi. Apa tadi? Melakukan apa yang tidak boleh. Nggak boleh dia gunakan buat jalan-jalan, dititipi sudah. Hewan saja dalam barang titipan. Hewan, kita dititipi hewan itu kita tidak boleh nunggangi. Boleh kita tunggangi kalau untuk cari makan dan minum agak jauh sekali. Kita tunggangi. Itu loh, itu amanahnya segitu coba. Aslinya seperti itu. Dalam hewan itu, apalagi motor. Itu namanya ta'addi. Apa tadi? Melakukan apa yang enggak boleh. Kalau tafrid, turika ma yajibu alaihi atau ma tuliba ilaihi fi'lahu. Dia meninggalkan apa yang diminta untuk dilakukan. Namanya itu dititipi motor. Ya nama dititipi motor ya panasi. Kalau nggak dipanasi motor itu rusak. Dipanasi 3 hari sekali, panasi lah. Bukan berarti panasi dipakai keliling-keliling, enggak, panasi di situ. Kalau dia nggak memanasi motor itu, dititipi 2 tahun, saudaranya kerja di luar negeri atau kerja di mana, luar kota, selama sebulan nggak dipanas-panasi, akhirnya rusak. Motor itu kalau nggak dipanasi ya rusak. Harusnya dipanasi, itu terjadi rusak. Kalau nggak dipanasi, maka dibawa ke bengkel. Biaya bengkelnya itu siapa yang menanggung? Bukan yang punya, tapi yang diberikan amanah. Loh, saya wis njogo loh. Saya sudah menjaga, kok suruh neboke ganti, kok rusak. Iya. Karena jenengan teledor. Suruh ganti Mas gitu. Tetapi insya Allah pahala jenengan dapat besar. Gitu loh. Jadi jangan berpikirnya aku sudah menjaga barang ini kok aku juga yang harus menanggung. Jangan begitu matematikanya. Menerima amanah itu pahalanya besar. Kalau nanti kita teledor, ya kita yang teledor, kita yang menerima. Loh, kita dapat pahala kok. Masa kemudian kita mau dapat pahalanya tapi tidak mau tanggung jawabnya? Gimana ceritanya? Ya tidak bisa. Namanya amanah itu tanggung jawab. Kalau kita dititipi barang itu amanah, ya tanggung jawab. Kita terima amanahnya, kita dapat pahala dan juga harus terima resikonya. Jangan mengatakan, lah aku sudah ini loh, sudah diterima amanah kok, sudah dititipi, lo kok lebih jolim lah. Mulu ya Allah. Sebentar. Kenapa kok bisa hilang HP-nya? Kenapa dan sebagainya? Ternyata HP-nya ditaruh depan ya maling yang lihat ya lo HP itu. Hilang. Ya siapa yang salah? Yang dititipi amanah. Harusnya setelah dititipi langsung disimpan, diamanahkan, dicopot baterainya kalau itu baterai. Malah kemudian dipinjemin anaknya, sama anaknya dibanting-bantingi, dibuat telenan motong-motong bawang. Ini enggak amanah. Paham? Maka semua barang titipan itu tidak mengganti, kita diperintah menjaga. Tapi kalau ada apa-apa, apabila kita taat di tafrid, kita wajib mengganti. Oke, besok pertemuan selanjutnya kita akan lebih dalamkan lagi
apa kaidah tafrid wa ta'addi, dan apa di sini dikatakan sini ada 9 sebab. Apa sebab itu apa aja di pertemuan lanjut atau selanjutnya? Lanjut atau selanjutnya? Lanjut. Jadi ngajian untuk ini masih lanjut lagi. Lanjut sekolah imami. Kuat sampai jam 6. Ini sih setengah 5, setengah 6. Mudah sampai jam 6, 1 jam setengah lagi. Ndak piket, ya amanahmu. Jenengan punya amanah piket, ya piket. Itu amanah? Nah, berarti kita bubar. Cukupkan dulu. Alhamdulillah. Monggo. Ya makan, diamanai makan. Diamanai diamanai bagian makanan anak-anak, gitu. Kemudian sisa nanti ditimbang basi apa enggak, ya. Kalau kemudian sudah selesai semua dan sisa, silahkan mau antum makan, mau antum bagikan ke teman-teman lainnya, dibagian lagi, silahkan. Jangan dimakan sendiri ya. Kalau orangnya pergi donko jadi bahan, tapi perginya kemudian misalnya makan malam itu sebelum maghrib, jam 5 itu udah datang makan, udah masak. Jam 5 ternyata dia tidak datang sampai isya. Salah siapa ini? Nanti habis isya malah basi mubadir. Ya antum makan boleh kalau gitu. Antum yang diamanai. Loh ini kok aku mau nitip lah, lo mau maaf dah. Loh sampeyan sing teledor, nitip kok sampai berjam-jam. Ini namanya ya nitip HP gak apa-apa, gak bosok. Nitip makanan ada bosok. Gitu, paham? Tapi bukan berarti jangan sampai kemudian dikit-dikit, oh gak enak iki, tak paham dhewe wis. Oh ndak ada ini, tak paham lagi, nggak boleh. Itu namanya serakah, rakus. Tapi kemudian kalau sisa, ya enaknya namanya kita bersama-sama, ya dimakan bersama-sama, gitu ya. Dititipi, yang nitip ini ya perhatian, nitip itu ya ngerti lah. Masa orang suruh jagain makananmu sampai 1 jam 2 jam. Nitip, aku mau ke kamar mandi sebentar, 10 menit tidak apa-apa. Oke ya, ini yang bisa kita sampaikan. Ada lagi bertanya, silakan bertanya. Ada, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Semoga apa yang Allah berikan kepada kita ini bermanfaat, ilmu ini bermanfaat buat kita pribadi dan buat antum semua, dan buat hadirin dan buat hadirin dan hadirat yang di rumah. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.